Alright, welcome back. Gimana season 2019-2020 guys? Game Week 38 sudah beres ya. Dan akhirnya selesai. Akhirnya. Dengan hujan gol di babak pertama. Ditutup dengan kecewa. Yang triple captain, yang bench boost, yang free hit. Oke. Ya, guys, ini game 38 sudah beres, dimana semoga kalian suka dengan overall rank kalian, dengan posisi kalian di mini league. Dan tentunya untuk tahun ini liga di antara kita berempat ada pemenang baru. Tolong dong, sumringah. Oke guys, di closing season episode ini kita akan coba bahas, kita bedah bagaimana sih perjalanan kita berempat ini untuk mendapatkan rank seperti sekarang, dan game week yang paling bagus apakah ada yang bisa kita pelajari nih dari transfer, mungkin ada bad transfer, ada good transfer, bahkan chip penggunaan juga gitu ya. Mungkin ada yang gagal. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, kita bahasnya pakai apa? Kita ada beberapa tools. Yang pertama ada myfpl.mystats.com. Teman-teman bisa masuk aja dan input URL atau number manager kalian. FPL ID. Dan yang kedua kita punya fplreview.com. Gitu. Di sini FPL Review ini cukup detail juga karena kita bisa melihat berapa banyak sih total kapten yang kita pakai, menghasilkan berapa, dan bahkan ada luck. Di sini ada luck rank gitu ya. Nah, luck rank itu apa? Di mana si website ini itu menggunakan data XG dan XA, expected goals dan expected assist, dikonversikan menjadi expected FPL points. Jadi kalau contohnya misalnya nih Mahrez XG-nya kecil gitu ya, dan ternyata Mahrez ngegolin. Berarti kan itu adalah sumber dari keberuntungan. Atau kebalikannya, harusnya expected goals yang gede, tapi dia ternyata nggak ngasilin. Nah, itu berarti jadi minus nanti luck-nya. Oke, kita nggak langsung lama aja, kita akan langsung bahas di game week. Nah, ini kalau kalian teman-teman pengen lihat nih game week-nya, itu bisa di ujung kanan kalau di website ya. Ada game week history. Nah, di sini bisa teman-teman lihat nih, game week-nya banyak. Oke. Bahas siapa? Mau bahas siapa? Kita mau bahas siapa nih? Oke, dari yang paling rendah dulu. Zo. Dari paling rendah ya. Zo. Ini enggak banget sih, paling rendahnya sih bukan dia sendiri. paling rendah secara apa nih? Paling rendah secara luck atau paling rendah secara poin nih? Oke, poin lah. Poin lah ya. Zo saat ini 2055 poin, overall rank-nya 1,3 juta ya. Zo, lu ada game week terburuk nggak? Kalau gue lihat sih ada beberapa nih. Ada dong. Banyak dong, bukan ada dong. Banyak dong. Zo ini sempat 2 kali itu dapat 28 poin. Game week 5 dan game week 15. Nah, ini coba kita bedah. Game week 18. Free hit loh ini. Kenapa, Zo? Lu game week 18 kenapa free hit, Zo? Kalau nggak salah ini blank game week bukan sih? Gue lupa blank nggak sih? Iya, ada yang blank. Satu. Liverpool West Ham pindah ke 24. West Ham. Iya. Free hit ya. Lu free hit nih, Zo. Anda pakai MU di saat tidak tepat. Iya. Lawan bisa. Spurs juga kalah lawan Watford ya. Ini pas terus lo pilih Spurs lagi. Spurs lagi kalah juga lawan Chelsea. Aduh, Aston Villa dipilih kalah juga. Arsenal dipilih pakai Auba, nggak gol. Pakai City playernya? City-nya apa nih? City-nya De Bruyne sama Silva. Mahrez ya. Bernardo Silva. De Bruyne sama. Yang hasilinnya Jesus, Mahrez, Gundogan. De Bruyne cuma assist 1. Ya. Anyway, Zo, apa yang bisa lu pelajari lah atau apa yang bisa lu sharingkan dengan pengalaman lu ini?
Dari week ini atau dari overall? Dari overall lah. Overall, lu kan punya game week jelek nih 2 biji nih. Kira-kira apa yang Ya. membuat season lu ini jatuh banget gitu? Terlalu percaya diri. Yang jelas sih satu, iya, gua terlalu bias mungkin. Gue masih Terlalu bias, mempercayai Newcastle, Wolves. Ya Wolves bagus sih, Newcastle gitu. Ya. Tapi gue tadi sempat ngobrol juga sih sama si Evan. Kadang kalau kita yang memang suka tim bola banget, mungkin ada efek biasnya tuh saat main FPL. Kenapa? Karena mungkin kita tahu pemain itu tuh potensi banget. Dan karena kita udah suka banget sama tim itu, jadi kita percaya banget tuh sama potensi player itu. Contohnya Evan kan suka banget Liverpool. Dia transfer Ox, dia transfer Wijnaldum. Itu kan bias banget gitu. Secara FPL kan nggak terprediksi itu akan skor gitu. Nah itu gimana pendapat lu, Pen? Susah sih ya, lu main itu balik lagi ke tujuan lu main FPL buat apa? Gue main FPL 3 tahun lalu, itu gue lagi suka-sukanya sama Tottenham. Itu Kane tuh kapten gue tiap minggu tuh, Kane lagi, kiper gue Lloris, back gue Alderweireld, itu aja terus ya. Tapi saat itu mereka lagi hasil gitu. Itu tuh waktu musim Leicester juara 2015-2016 gitu. Tapi saat gue udah menyadar mereka nggak hasil, ya gue mengesampingkan. Bahkan misal nih, MU lawan Tottenham lagi jelek, MU lagi bagus. Gue akan rela pakai MU sih, karena gue pengen FPL gue bagus gitu. Tapi ya balik lagi kan, kalau misalnya kayak lu gak akan pernah mau nih ngelihat, lu gak akan pernah mau lu senang saat tim kesukaan lu kebobolan. Ya nggak apa-apa. Buat informasi lu ya, tahun 2016-17 juara 1 pemain FPL dunia, siapa namanya? Yusuf orang Timur Tengah lah. Dia juara 1 FPL dunia dan dia fans Everton. Sepanjang musim dia nggak pernah pakai pemain Liverpool sama sekali. 0 pemain Liverpool nih. Tapi dia bisa jadi juara 1 dunia. Tapi saat itu, zaman itu Muhammad Salah belum masuk Liverpool, jadi jadi masih mungkin ya, kalau tahun ini nggak mungkin. Tapi ya itu balik lagi ke preferensi orang-orang sih. Lu lebih suka FPL atau lebih suka tim favorit lu di dunia nyata itu menang? Ya terserah. Nggak ada benar, nggak ada salah. Oke. Dan Oke, kita coba lanjut untuk lihat game week worst dari Evan. Van, game week worst lu, Van? Berapa sih, gue lupa. 34 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, game week 9 nih, 34 poin. Ada juga sih, game week 18 sama nih. Game week 18 pada flop. tapi better lah, kalau tadi kan 28, kalau ini 34. Free hit lagi. Gue 34 agak nggak bakal apa gue. 34 transfer minus 4, jadi 24, 30 poin, iya. Dan luar biasanya ini kapten gue tuh. Unpredictable kan? Oh, ada emang temennya Spurs ya. itu. Padahal inisinya 13 poin. Terbaik lah Spurs. Soalnya red card ya. Iya. Nah, Van, gimana nih Van? Game week 9 juga sama ini 34. Dengan kaptennya Son juga. Lagi bawa 2 kali lu kapten Son. Dua-duanya lagi jadi lowest aja. Gimana Van? Pendapat lu Van? Ya, apa ya? Mau ngomong apa lu? Itu mah unpredictable aja kayak begini. So, kalau lu lihat dari squad, ya nggak terlalu buruk kan dari, maksudnya overall ya, tanpa harus lihat poin. Lu punya TAA, lu punya Alonso, punya Boli yang lagi naik awal-awal. Tapi somehow Liverpool kan 1-1 lawan MU, Wolves 1-1 lawan Soton gitu ya. Iya, cuma ya lagi nggak hoki aja. Yang aneh mungkin yang gue punya Al Ghazi yang kayak gitu. Kalau dilihat dari game 9 memang average point 37 sih. Kalau dilihat dari yang game 18 juga average point-nya 38 gitu. Ya not bad lah dibanding bawah 30 ya. Pan, kita move ke lu Pan. Ya. Game week worst lu. Game week 8. 8 3-3 tuh. 33.
Iya. Dan minus 4, jadi 29. Game week pertama berapa emang? 82 dia. Oh 82, kirain gue 32 tuh tulisannya. Oke, kita lihat. Nah, ini lu transfer transfer out De Bruyne. So Yuncu masuk tapi 0 poin. Wow. Oh, bukan transfer out, sorry, bukan transfer out. Bukan itu subs. automatic substitution. Automatic subs. Oh iya itu. Nah, Sebenarnya untuk game itu kalau jelek gak apa-apa sih. Kan average-nya 36 kan ya? Ya. Jadi sebenarnya buat gue pribadi ya, yang namanya FL tuh pasti ada good game week, ada bad game week, dan itu gak bisa dihindari, pasti terjadi. Cuma kalau gue harus memilih, gue akan memilih gue lagi bad game week saat semua orang juga bad game week, jadi gue gak ketinggalan gitu. Ini 29 poin gitu gue, ya? tapi average-nya 36, jadi ya oke lah. Oke lah ya. Dan buat gue sendiri, gue bad game week itu sebentar. Ini ada 35, 34, kok banyak ya? Ya, cuma sekali, 34 doang. Di game week 10. 10 apaan? 10 apaan ya? Oh, ini bad banget gua. Average-nya 49. Oke, ya kalau lihat di sini yang hasil cuman 3 pemain nih, So Yuncu, David Silva, Abraham, dan kapten gua Aguero. Mahrez nggak main. Punya Tomori itu mikir apa kan? Tomori waktu awal bagus. Karena dia jadi main kan. Jadi main dan ini back budget gitu. Rudiger cedera. Cuman ya nggak tahu ya, Chelsea masih labil gitu buat gue. Masa waktu Tony punya Tomori, lu juga pasti punya Tomori, Van. Harusnya nanti kita cek. Gue sama Tony itu sehati di Abrahamnya aja, bukan backnya. Aduh, gue ternyata miss-nya di Chelsea. Chelsea itu Pulisicnya lagi hat-trick. Guanya nggak pakai Pulisic. Ya, di sini gue bisa bilang ini, ya ini ada Leicester juga 9-0 ya, jadi mungkin nge-upgrade average rank ya. Average-nya juga agak bias. Ya, jadi susah juga nih ngomong 49. Cuman kalau dengan 34 poin yang gue bilang sama sih sama Evan, tapi mungkin yang perlu kita perhatikan adalah sebelum atau sesudah game week ini, pasti kan kita planning selalu transfer minimal 2 game week lah. Kalau transfer per game week biasanya kita bakal banyak miss nanti di game week belakang. Kenapa? Soalnya kita nggak lihat long term plan transfernya. Jadi kalau misalnya gue lihat di sini di game week 10 tadi, nah 34 tapi game week berikutnya gue 76 poin. Jadi buat gue ini nothing tulus gitu. Dan bisa dibilang ya mungkin memang di transfer saat itu gue planningnya buat 2 atau 3 transfer ke depan gitu untuk mempersiapkan timnya. Oh. Lundstram 21 poin. Ya, Lundstramnya kan nggak gue langsung masukin kan gitu. Lundstramnya kan udah punya gue gitu. Nah itu sih guys dari worst game week yang bisa kita bahas. Jadi please jangan terlalu bersedih dengan kalian punya bad game week. Cuman yang perlu diperhatikan adalah gini, kalau sampai bad game week itu berlanjut-lanjut, berarti there is something wrong with your transfer plan. Jadi mungkin apakah itu harusnya kalian wildcard atau apakah harusnya kalian memang take hit point gitu kan. Kalau di sini gue setelah dapat 34 itu gue langsung take hit point minus 4, gue rubah nih, gue langsung masukin Sterling gitu kan, gue langsung masukin Rashford. Pertanda gitu, bahwa Anda tidak boleh main FPL. Wow. Oh, jangan nanti nggak ada yang nontonin kita. Oke, guys, itu dari game week-nya. Nah, kalau kita ngomongin best game week, pasti kita akan berhubungan dengan chip. Chip yang akan kita gunakan itu banyak. Nah, di sini kita bisa lihat nih, chip-chip yang kita pakai itu dipakai website fplmystats.com. Ya, jadi kalau kita boleh ngomong nih, dari gue dulu. Gue pakai semua chipnya, dan kalau misalnya teman-teman lihat, gue pakai wildcard pertama kali itu di game week 4. Dimana itu memang gue planning dari awal musim, gue harus pakai di game week early, antara game week 4 atau 5. Jadi gue memang sengaja game week 1 itu no transfer,
Kan game week 1 unlimited ya, langsung mulai. Game week 2 no transfer, game week 3 itu gue dapet 2 transfer. Nah, habis dari situ gue langsung wildcard. Dapat hasilnya juga ya, kalau gue bilang oke sih, 79 poin ya di sini. Yang gue sesali adalah free hit gue. Free hit gue ini adalah di blank game week. Jadi kalau buat teman-teman yang memang ngikutin FPL dari awal, itu sebenarnya kita akan punya 2 blank game week. Nah, salah satunya game week 28. Itu gue pakai duluan, dan abis itu ternyata COVID lah. Setelah COVID, restart, ya itu baru merubah semua permainan FPL. Tapi ya nggak bisa ngomong juga ya. Nah, ya memang kalau rugi dibilang triple captain, gue di terakhir, gue memang biasa triple captain di terakhir sih. Memang buat boosting aja sih. Dan ya sayangnya salah aja untuk captainnya Sterling, padahal gue punya De Bruyne juga gitu. Ya itu sih dari gue. Nah, kalau misalnya kita lihat dari Evan Pen, Ya. lu kayaknya mantep banget nih chipnya nih. Wildcard pertama doang yang gagal 36. Yang hebat apa, Cik? MVP di tim dia, Diego Rico. Ya, itu menunjukkan betapa busuknya tim gue minggu itu kan. Sampai MVP Diego Rico. Apa yang bisa lu share? Kalau chip sebenarnya, jadi gue setuju sama yang Tony bilangnya dari awal, lu harus udah punya target sih chip itu maunya kapan. Cuma yang gue rasa kalau dari season kemarin terakhir ini, nanti kita ini nggak cuma bahas game week kan ya Tony, ada bahas season secara overall juga kan ya. Oh iya dong. Tapi di season ini memang gue nggak bereaksi dengan baik untuk menggunakan wildcard. Jadi di awal musim gue rencana wildcard tuh game week 8 menuju 9. Nah, cuma gue pelit banget nih, gue terlalu stick sama itu. Jadi waktu game week 1, 2, 3 gue lumayan bagus. Waktu sampai game week 3, overall rank gue udah di dalam 200.000 dunia. Kayaknya itu udah platform yang cukup lah buat naikin. Udah gitu, overall rank gue turun terus. Sampai game week 9 udah 1,5 juta. Tapi gue maksa, jangan wildcard. Karena rencana wildcard gue minggu 8 ke 9. Yang ada gue hit terus tuh. Kalau lu lihat transfer cost gue 4 terus tuh. Nah di situ salah. Itu salah satu pembelajaran gue. Harusnya saat begitu gue ngelihat ciri-ciri overall rank gue turun, berarti ada bandwagon, ada pemain-pemain tertentu yang semua orang beli tapi gue gak beli dan gue gak ngikut gitu. Dan saat masalahnya ikut, gue malah minus. Iya, jadi kegagalan gue di wildcard itu salah satu penyebabnya adalah gue terlalu kaku sama rencana gue sendiri. Ya. Dan kalau buat teman-teman mau lihat ya, tech hit point 4 ini Steven itu menghasilkan lumayan nih. Ada 50, 67, 53, it's not a big point, tapi it's a decent point. Tapi tetap aja turun. Ranknya nggak bisa naik nojos gitu ya. Yeah. Jadi ya itu harusnya kita cukup adaptif. Ini tuh buat note, ini tuh adalah season di mana gue ngambil hit paling banyak. Itu yang gue sesalin. Gue satu musim minus 44 buat hit. Dan yang gila adalah minus 44 ini nggak terdistribusi merata. Jadi kalau lihat gue dari game week 9 sampai game week 30, minus 4 gue cuma 2. Buat gue itu adalah rate yang bener lah. Dari game week 9 sampai game week 30 cuma 2 kali minus point. Yang gue gak ngerti kenapa dari 1 sampai 8 gue minus segitu banyak. Dan di akhir juga minus segitu banyak. Jadi kalau dilihat dari season ini, kesalahan terbesar ke gue adalah di awal musim dan di akhir musim sih. Gitu. Nah, untungnya dari wildcard itu gue belajar. Setelah restart ini, gue rencana bench boost 33. Tapi pas mau bench boost, ada aja. Kan abis restart itu, kita, ya kalau gue bukan orang yang jago planning ya, jadi gue butuh waktu lama gitu untuk berpikir. Karena restart ini tiap hari ada bola, hari Senin gue punya keputusan gitu ya. Saat hari Selasa ada pertandingan, keputusan gue berubah lagi. Saat hari Rabu ada pertandingan, keputusan gue berubah lagi. Alhasil, gue udah target bench boost 33. Untungnya gue belajar dari wildcard nih. Kalau gue terlalu nge-stuck sama itu, nggak bagus juga. Jadi bench boost gue tuh gue pindahin terus timingnya sampai gue menemukan timing yang oke, disinilah gue bench boost. Ya, di situ gue dapat 96 poin lumayan. Jadi musim ini adalah musim yang cukup sukses dari sisi chips buat gue, kecuali wildcard pertama, tapi cukup gagal dari
kemampuan gue merencanakan long term sehingga point hit gue jadi banyak. Point hit banyak tuh kalau gue point hit banyak itu mencerminkan kalau strategi transfer gue itu terlalu jangka pendek kurang jangka panjang. Harusnya kalau jangka panjang point hit tuh gak sebanyak itu. Iya. Alright, and kita lihat chipnya Evan. Nah, Evan ini agak berbeda dengan strateginya gua dan Steven. Karena kalau kalian lihat, Evan setelah restart, dia masih punya free hit, masih punya bench boost, masih punya triple captain. Wow. Nah, Van, ini lu memang rencanain seperti ini atau gimana? Memang gue demen di akhir aja semuanya. Di awal-awal tuh kayak, ya ngapain lu lagi nonton bola gitu. Gue nggak mentingin chip segala macem. Justru gue lagi mantau setengah musim dulu sampai Boxing Day. Mantau cara main apa segala macem. Kalau lu sudah meyakinkan mah, lu mau pakai kapan juga bisa bro. Tinggal lihat fixture yang enak aja. Tinggal pilih satu player kan. Gitu kalau kayak triple captain, bench boost tinggal pilih week yang oke nih dari double game week ya biasanya ya. Kan bisa dipakai di sana. Kalau gua kan gitu. I see. Dan ya memang untuk hasilnya juga di 60, 70 triple captain kemarin ya. David Silva ya, salah ya. Dan wildcard-nya menghasilkan juga sih, dua-duanya wildcard. Alright, dan terakhir Zo. Zo ini mirip sama gua strateginya. Wildcard di depan, triple captain di akhir. Cuman yang beda itu free hit sebenarnya. 20 udah 8. Free hit-nya yang tadi kita udah lihat ya, karena ada satu blank game week, tapi ternyata mungkin squad-nya sangat tidak mendukung, jadi harus terpaksa free hit ya Zoya waktu itu ya. Ya. Oke. Sebenarnya bukan free hit justru yang gue paling menyesal deh pas bench boost justru 0 bench gue. Iya benar juga. Restart. Bench boost 0. Ya sih gue juga sih bench gue cuman berapa ya? 0 juga gue. Enggak, Ton, itu kalau bench boost di situ pasti 0 semua. Gue juga 0, Evan juga 0. Karena saat lu pakai bench lu dia bukan bench. Tapi lu tuh bench boostnya 4 aja. Ya, gue 4. Karena gue pakai Reina. Ternyata Reina nggak main di double game week. Iya, jadi semua plan tuh kayak baru lagi gitu pas restart. Ya, di situ salahnya. Dan itu memang merubah semua permainan sih kalau kata gue. Kenapa? Karena saat restart beres, ada FPL ngasih unlimited transfer ya. Dimana kalau kata gue itu agak dibilang merugikan, mungkin buat top rank itu akan merugikan ya. Karena semua pemain sekarang bisa bikin template sendiri dan semua bisa dirombak lagi gitu. Itu yang buat gue agak menyesal. Harusnya nggak usah pakai unlimited transfer sih, harusnya langsung dilanjutin sih. Oke, next kita lihat ini pakai flreview.com. Jadi teman-teman, kalau kalian masukin akun kalian ke sini, kalian bisa melihat ada luck rank di sini. Ya, seperti yang tadi kita udah sempat bahas, luck rank di sini, dan ternyata yang luar biasa, luck rank tertinggi adalah Evan. Berapa? 91,5%. Berarti dia termasuk adalah orang di bawah top 10%-nya lah. Top 10% di dunia. Dia termasuk 10% manajer FPL paling beruntung musim ini. Ya, kenapa bisa dibilang beruntung? Kalau misalnya teman-teman lihat datanya juga adalah harusnya expected dia kalau dihitung gitu ya dengan data yang ada di sini, harusnya dia tuh ranking poinnya itu 1986. Tapi somehow di actualnya di real life dia bisa dapat 2079, itu hampir 100 poin melebihi yang harusnya gitu ya. Nah, fun. Itu skill ya. Lucky itu termasuk skill ya. Skill. You know me lah. Tapi teman-teman ya memang kita susah ngomong ya kalau ini ya. Cuman ini bagus juga buat kita, berarti mungkin ada plan-plan yang kita expected-kan tapi ternyata ya asli enggak hasil. Faktor tapi mungkin ada bro. beberapa orang yang kita nggak expect tapi malah hasil dan membantu kita jadinya ya. Ini faktor eye test. Okay. Gua beli pemain yang menurut gua oke.
Ini tuh Orang itu ada nggak dibahas mikir. juga. Buat kalian yang tahu, buat kalian yang nggak tahu juga ini informasi ya. Ada pemain FPL namanya J. Egersdorf. J. Egersdorf ini sampai musim 2017-2018 beres FPL, berarti 2 tahun lalu, dianggap pemain FPL nomor 1 dunia, si J. Egersdorf ini. Karena dia cuma 1 kali gagal finish di luar top 5.000 kalau nggak salah. Dari dia main FPL 14 tahun. Jadi gila banget sih, si J. Egersdorf ini jago banget. Dia sempat ngasih komen waktu ditanya, kan di video kita sempat bilang ya, di Twitter tuh sempat rame, FPL tuh skill atau luck gitu ya. Ya. Nah, dia tuh ngasih komen juga di situ. Jadi dia bilang gini, dia percaya kalau keberuntungan itu adalah sesuatu yang adil. Jadi akan ada satu di game tertentu dia beruntung banget, tapi orang yang sama ini akan punya minggu yang sial banget. Dan menurut dia, FPL itu lebih ke arah skill, karena yang namanya luck itu ada plus minus sepanjang musim, dan setelah 38 musim, luck itu akan saling menimpa gitu loh. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya tetap ya setelah 38 match. Nah, tapi di sini kita lihat nih, teori dia ini dipatahkan oleh Evan, karena ternyata Evan luck-nya lebih banyak daripada skill-nya gitu ya. Apa ya? Iya. Jadi FPL tuh luck ada, skill ada, cuma proporsi luck setiap orang memang beda. Betul. Dari kita berempat, biasa. Average gue luck-nya memang di atas 90-an. Average-nya memang gitu. Dari kita berempat, yang paling banyak mikir tuh gue yakin gue paling banyak mikir kalau main FPL. Tapi ternyata luck rank gue paling sial dari kita berempat. Tapi sebenarnya kalau gue bilang, luck rank itu bukan masalah sialnya, Pen. Masalahnya kan ini berdasarkan XG and XA ya. Jadi mungkin pemain yang lu pilih itu sudah sesuai, Pen, XG dan XA-nya. Jadi sangat jarang pemain yang lu pilih ternyata XG-nya ternyata kecil terus ngegolin gitu ya. Nah, itu jarang banget karena memang sudah sesuai dengan XG-nya. Itu karena lu sudah plan-kan dengan baik gitu kan. Tapi kurang beruntung. Gitu. Cuman kalau Evan mungkin dia pilih pemain XG-nya kecil. Pas gua kan bukan main data. Gua bukan main data. Maksudnya kan gua memang suka nonton bola. Gua lihat orang yang kayaknya oke nih kalau gua pakai. Kan kalian mau memikirkan FPL ya. Kalau gua kan main FPL buat have fun aja gitu, nggak terlalu concern harus ranking berapa, harus gimana. Gue kan nggak begitu ya, gue seneng aja. Pemain gue yang gue beli, yang gue pantau dan gue beli berhasil, sebuah kesenangan tersendiri gitu dibanding lo dapet poin gede-gede banget gitu. Jadi apalagi kalau lo yang pilih, lo pemain suka Liverpool gitu ya. Ya kan, maksudnya nggak termasuk itu kayak waktu yang kalau kalian tahu ya, bukan kita nggak pernah bahas sih. Cuma gue pernah dulu awal-awal Son naik kan gue perhatiin, nih kayaknya bagus nih. Gue beli, gue kaptenin 15 poin. 30 gua dapat. Ya. Bingung kan kalian gitu. Maksudnya ya itu gua seneng yang kayak begitu, main FPL makanya mungkin lucknya gede karena itu. Oke. Nah, sedikit kita bahas dikit banget untuk luck ini. Kalau misalnya teman-teman lihat dari kapten, jadi di FPLreview.com ini dia ngasih list juga semua pemain yang pernah kita kaptenkan. Nah, paling dikit itu ternyata Evan sama Evan ya. Gue cuma 8. Evan 9, Evan 8 gitu. Dimana Evan 2 kali kapten gagal, Abraham dan Son. Kartu merah Sonnya. Lawan Bournemouth. Evan juga kayaknya Son itu kan kemarin tadi sempat minus kan. Cuman dia beberapa kali kan gitu. Sekali dia beberapa kali. Satu kali lagi minus 2 sama. Jadi enggak, lu satu lagi lah. Enggak, Son gua plus 2 kali kapten, yang satu cuma 4 poin. 2 gitu ya. Yang satu minus 2 sama ini waktu si Evan minus 2, gua kapten juga gitu. Oke. Dan yang paling banyak itu Zo sama gua. Gitu. Nah, apa yang bisa gua dapat dari sini ya? Buat teman-teman mungkin lihat dari Evan ya. Mana dia mostly semua pertandingan itu 280 poin. 282 poin itu gede banget sih. Jadi total dari kapten dia tuh 485, tapi 50% itu Mane gitu. Jadi kemungkinan dia dengan 38 match satu season, 19 match itu kaptennya Mane terus tuh. Dan hasil. Gitu. Nah, ada beberapa kapten yang memang ternyata XG-nya ternyata di bawah dia. Kayak Firmino harusnya tuh 43 poin, tapi dia dapat 18 poin gitu kan. Nah, ini mungkin yang mengurangi luck-nya Evan nih. Kalau ini nggak kapten Firmino, kayaknya luck Evan 95% tuh. Nah, apa yang bisa kita dapat nih?
Pen, any opinion? Sebenarnya kalau yang gue Kapten lu? pelajari di sini adalah, ini termasuk season review gue juga sih sebenarnya. Lu punya premium asset di tim lu. Premium asset itu ngambil duit banyak banget budget tim. Ngapain lu punya premium asset tapi gak dikaptenin? Itu sih salah satunya. Di musim ini yang gue, kecuali kayak Fernandes ya. Fernandes ini gue beli waktu 8,2 gitu lah. Dia nggak premium, tapi maksudnya poin returnnya jelas-jelas seperti premium gitu ya. Jadi harganya dia bukan premium, tapi returnnya premium. Jadi kapten ini orang-orang seperti itu gitu. Lu bayar mahal mereka, lu tuh punya alasan. Karena lu, jadi gini, pemain FPL itu harganya mahal bukan karena poin dia bisa gede, tapi karena dia konsisten poinnya bisa gede. Gitu ya. Kalau poinnya bisa gede tuh Alonso, poinnya bisa gede, itu tuh 20 poin gitu ya. Tapi bisa aja pertandingan berikutnya dia cadangan 0 poin, atau masuk menit 81 gitu ya. Kenapa Salah ini mahal, Sterling ini mahal? Karena udah mah poinnya bisa gede, mereka tuh pemain inti. Jadi harusnya lebih konsisten. Yang gue pelajari di sini adalah jangan banyak-banyak pilih kapten sih. Kalau perlu satu musim 3 orang lu pilih, udah lu Putar-putar di situ 3 aja. orang itu aja. Ya, Betul. Ini gue nyesalnya musim ini, kenapa gue nyoba Abraham dan Son. Harusnya Abraham dan Son tuh gak pernah gue coba sih, harusnya. Dan itu yang memang jadi pembelajaran buat gue juga sih. Kalau masih ada Coutinho, saya tidak akan punya Firmino di situ. Dan kalau teman-teman lihat, ini gue sempat 4 kali kapten berbeda di City. Ini kesalahan gue. Terus MU juga sempat 2 berbeda. Yang kesalahan gue paling besar itu Aubameyang. Cuma dipakai sekali. Terus gantian sama Vardy, terus gantian sama Aguero. Harusnya di akhir ya, Aubanya harusnya di akhir. Maksudnya gini sih, enggak sih. terakhir ya harusnya. Gue kan, gue ini salah satu season review gue juga. Gue terlalu banyak mengganti pemain premium. Itu yang salah, yang gue salah. Karena kalau misalnya teman-teman lihat, gue biasa pakai 3-4-3 nih. Kalau di FPL My Stats itu ada preferred formation. Gue 3-4-3 kebanyakan gitu. Nah ini 3-4-3 nih, banyak banget nih. Dan kalau nggak 3-4-3, 4-3-3. Dan kalau misalnya dilihat dari sini, gue ada 4 penyerang. Aguero, Abraham, Vardy, Auba. Ditambah terakhir, Rashford. Itu formasi gue 3 penyerang, tapi 5 gitu yang pemainnya. Dan itu yang buat menurut gue itu bakal gue buang-buang poin sih di situ. Kalau Zo? Kalau gue balik lagi, mungkin terlalu bias ya. Lihat gue ada Kapten Richie, Haller, Pepe, Bobby. pikir apa lu kaptenin Pepe, woi. 0 lagi. Gue gak tahu tuh kapan itu gue kaptenin Pepe. Ya, oke, paling itu kali ya untuk Captain Selection Data. Ya teman-teman, conclusion lah. Gimana season review kalian? Mulai dari Evan. Oke, jadi season review gue ya. Gue ada beberapa poin di sini. Dari yang gue punya 3 poin. Poin pertama adalah keputusan buruk gue sepanjang musim ini. Poin kedua adalah keputusan baik gue sepanjang musim ini. Poin ketiga adalah hal-hal apa yang perlu gue perbaiki biar musim depan lebih baik dari musim ini. Oke. Keputusan buruk gue yang pertama adalah gue terlalu nggak konsisten untuk formasi. Kenapa formasi ini jadi penting? Karena contoh nih, kemarin keputusan salah gue terbesar salah satu keputusan terbesar salah musim gue ini adalah game week 34 apa 35 gue jual Jeremy Ngakia yang harganya 4, jadi Lucas Digne yang harganya hampir 6, 5,7 gitu. Kesalahan itu efeknya banyak banget. Karena tadinya gue main 3 back gue tuh udah selalu TAA, Doherty, Aurier. Terus penyerang gue, biar mid sama penyerang gue bisa main 7 orang. Tapi karena gue beli Digne nih, gue seolah-olah memaksa diri gue biar main pakai 4 back. Karena kalau enggak, maka salah satu dari Digne, Doherty, TAA, Aurier harus jadi cadangan. Tapi saat gue menjadi 4 back, maka gelandang atau penyerang gue berkurang. Sedangkan harga penyerang dan gelandang gue mahal. Karena gue beli Digne, week terakhir gue mau beli Sterling, gue harus jual De Bruyne. Coba kalau waktu beli Digne itu gue belinya back murah gitu ya. Misal gue beli Erik Pieters duluan gitu ya.
maka game week terakhir gue gak akan jual De Bruyne buat Sterling. Gue bakal jual Mahrez dan beli Sterling. Dan perbedaan tipis itu fine margin itulah yang bikin gue kagak juara tahun ini, kalah sama Tony gitu ya. Kalau aja gue gak beli Digne itu gue juara gitu. Jadi long term plan tentang formasi apa yang mau lu pakai itu kepake, karena formasi itu menentukan penyebaran uang, penyebaran budget di squad dan transfer plan ya, transfer plan-nya ya. Yang kedua mirip sama transfer plan, dan tadi udah gue sebut sedikit, gue kebanyakan point hit satu musim minus 44, dan concern gue gak cuma kebanyakan point hit, tapi point hit itu gak menyebar secara merata. Gue pakai banyak banget di awal dan banyak banget di akhir gitu. Jadi, nah ini lanjut lagi yang berikutnya, gue harus belajar lebih beradaptasi. Daripada gue pakai point hit minus 4, 8 minggu gue udah minus 20, mending gue wildcard aja game 4 harusnya. I see. Terus, ini nih salah satu kesalahan terbesar gue juga musim ini. Jadi gue dari dulu main FPL itu selalu approach-nya play safe. Gak apa-apa cara main lu ngebosenin banget, gak apa-apa pemain-pemain lu template banget, yang penting ranking lu naik sedikit-sedikit. Musim ini pertama kali gue ikut Twitter untuk ngikutin FPL, dan ngikutnya baru setengah musim terakhir. Gue kemakan strategi orang-orang nih. Di Twitter tuh banyak banget orang-orang yang memang suka nonton bola dan ngerti bola, dan strategi mereka tuh nekat gitu ya. Salah satu orang yang jadi patokan gue setelah restart ini namanya Late Tracer. Late Tracer ini mengandalkan eye test banget, tapi hebatnya eye test dia tuh bener-bener eye test gitu. Bukan dia nyari template di Twitter, si A, terus dia nonton si A, bukan gitu. Tapi dia bener-bener nonton, dan dari situlah dia bilang si A ini bagus. Dan dari situlah semua orang ngikutin dia kalau si A itu bagus gitu ya. Jadi itu kayak eye test trendsetternya gitu. Dia main agresif banget, tiba-tiba jual Salah beli De Bruyne, jual De Bruyne beli Sterling, jual Sterling beli Son, naikin yang lain gitu. Nah, gue tuh gaya main FPL-nya bukan gitu. Setiap orang pasti punya gaya main FPL-nya masing-masing gitu. Kalau Evan main FPL dengan cara gue, dia udah berhenti main FPL pasti, karena buat dia kok gak rame banget gitu, gue punya itu lagi gitu. Karena dia lebih adventurous. Gue kapten, tadi kan gue bilang kapten gue musim ini paling banyak ya, 8 orang. Gue inget banget musim lalu, sebelum musim ini, sepanjang musim kapten gue cuma 2, Salah, Kane. Udah, gila gak lu, 38 pertandingan, kapten gue 2 orang. Nah, jadi gue tuh punya cara main, tapi gue terpengaruh oleh banyaknya informasi yang ada. Sehingga policy transfer gue pun tergiring gitu. Musim ini, TAA itu, gue baru punya game week 9, game week 18 gue jual, game week 22 gue beli lagi. De Bruyne, gue baru beli game week 5, game week 13 gue jual, entah gue mikir apa, game week 15 udah gue beli lagi, dalam baru 2 game week, game week 31 gue keluarin lagi, game week 34 gue beli lagi, game week 38 gue jual lagi. Itu apa ya, sama dengan Salah, gue dari awal punya Salah, game week 15 gue out, game week 24 gue beli lagi, game week 34 gue out lagi gitu. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya nggak pernah gue lakukan musim sebelumnya gitu. Mungkin efeknya nggak bagus sih itu. Jadi saran gue, temukanlah cara main FPL yang cocok buat kalian, dan nggak ada yang benar. Semua orang punya caranya masing-masing, nggak ada cara yang benar, nggak ada cara yang salah. Tapi carilah cara yang paling nyaman buat sama kalian. Gaya kita ya. Yeah. I see. Oke. Nah, ya salahnya gue itu. Buat musim depan yang pengen gue improve adalah gue harus lebih konsisten soal formasi, gue harus lebih sabar sama premium aset gue tuh jangan dipindah sana-sini, jangan khawatir buat double defense, itu yang penting. Kenapa? Karena misal nih, gue punya Pope gitu ya, terus Burnley clean sheet, gue dapat 6 poin, ranking gue gak berubah, karena semua orang punya Pope gitu. Gue baru bisa rankingnya berubah kalau gue punya Pope dan Tarkowski misal, gue punya Doherty, Wolves clean sheet, ya ranking gue gak naik, karena semua orang punya aset Wolves gitu. Kalau gue mau naikin ranking gue harus punya Doherty dan Johnny misalnya. Jangan takut double defense. Sama yang penting banget di akhir adalah gue harus punya plan B. Jadi misal, gue rencana wildcard game week 8 gitu. Tapi gue harus punya plan B. Kalau ternyata 4 game pertama ini terjadi sesuatu, maka gue gak akan wildcard di game week 8, tapi wildcard lebih cepat di game week 5. Misal kayak gitulah. Jadi selalu punya plan B untuk long term plan lo. Gitu, Ton. Season review gue, Ton. Oke. Jadi ini tadi kita udah dengerin dari conclusion dari Evan.
Dan Zo sepertinya ada gangguan teknis, jadi dia nggak bisa join lagi. Nah, ini conclusion dari gua untuk season ini, bisa dibilang ini the best season buat gua. Karena dari sisi ranking itu gua menanjak terus ya. Cuman memang sebenarnya belum terlalu puas juga, karena gua pikir season ini nggak terlalu gimana. Gua di 2017-2018 itu 2183 aja itu kan the best gua, dan ternyata sekarang udah melebihi. Jadi gua cukup puas, cuma memang dari chip gua belum terlalu puas. Jadi di musim depan notes buat gua sendiri adalah penggunaan chip mungkin bisa lebih matang, dan yang kedua nggak terburu-buru untuk ganti pemain yang premium apalagi, dan tech points juga ya, tech hit pointnya gua musim ini gue lumayan nih banget nih, 60 hit cost dibanding Epen yang 44. Jadi kalau gue itu bisa reduce mungkin setengah aja seenggaknya 30, jadi itu 30 poin lumayan banget kan gitu. Ya paling itu sih dari gue. Pan? Kalau dari gue, ya balik lagi dari cara kalian main sih. Kalau buat gue kan bukan main untuk mengejar sesuatu yang kayak gue harus juara satu buat gitu. Casual. Kalau gue tuh lebih ke kesenangan pribadi gue saat gue bisa menemukan sebuah pemain terus menghasilkan gitu. Dan apalagi gitu, pas lagi nonton ya. Iya. Terus prinsip gue tuh kan, ya lu mau minus gede silahkan asal bisa return gede gitu. Kalau gue kan gitu cara mainnya ya. Asik. Cuman mungkin ini buat yang belum tahu, Evan itu transfer cost-nya itu 124. 2 kalinya gua, 3 kalinya Evan nih. Gua tuh buat kita itu udah banyak tuh nih. Buat gue ini rekor terbanyak buat transfer cap. Gua demen aja maksudnya. Ya mungkin cuman yang musim ini mah gua terlalu ambil resiko, terlalu nyentrik gitu. Minus betulnya tuh bukan benar-benar pemain yang hasil ya. Yang gua perhatiin bakal hasil gitu, yang ini mah kayaknya tren ini juga bagus nih gitu. Terlepas dari pemain yang hasil, misalnya gua transfer minus 8 gitu ya. 2 orang yang memang gue perhatikan, 2 orang lagi yang memang trennya lagi bagus gue beli dan ternyata nge-flop. Nah kayak gitu-gitu gue mungkin misalnya di musim ini itu. I see. Okay, and that's it guys, season review dari kita. Semoga ada pembelajaran yang bisa diambil sama teman-teman semua, dan teman-teman nanti di opening season kita akan ada bikin beberapa video juga, dan video ini adalah untuk membantu teman-teman untuk bisa setup tim kalian nih. Mungkin dari teman-teman baru pertama kali main FPL gitu ya, kita setup, kita kasih suggest juga, atau buat teman-teman yang memang sudah punya pengalaman di permainan FPL ini, kita akan coba diskusi juga untuk berbagai terms yang kita pakai nih, kayak kemarin kan kita sempat sebut effective ownership, sharp sword, atau bahkan FPL bonus point system itu seperti apa. Nah, kita bisa diskusi dan kita akan kupas tuntas di situ. Dan satu lagi juga, collab guys, collab. Yes, kita akan coba ada kolaborasi dengan manajer-manajer FPL yang memang sudah terkenal, dan siapa tahu kita bisa interview dan kita bisa tanya-tanya nih tips dan triknya gitu. Cuman untuk siapanya ya nanti buat surprise lah ya. Dan itu tunggu aja. Kita juga udah, bukan kita akan collab, dan kita juga sudah collab. Oh iya, betul. Football kemarin. Kita juga sudah collab guys. Prediksi top 4 dan bottom 3, dan kita bener. Iya, betul sekali. Jadi boleh di search juga Get In Football, itu adalah collaboration dari orang-orang India yang memang mereka juga bermain FPL, dan mereka sudah membuat konten eye test sebelum-sebelumnya. Gitu. Ya, teman-teman, itu aja dari kita. Salam FPL. Semoga musim depan lebih baik lagi buat semuanya ya. Dan sampai bertemu. Selanjutnya, Bye-bye. jangan lupa komen, like, share, and subscribe.